Oke, sekarang pertama kita langsung aja buka filenya. Buka file yang tadi kucing itu, cara file, import. Kemudian kita tadi taruhnya di mana tuh? Ya, ini taruhlah kita sebagai sketsa nih, kita udah buat sketsa gambar. Nanti kalau kalian buat yang poster sosial campaign-nya itu, kurang lebih nanti kalian kan gambar sini layout-layoutnya apa aja. Nah, di situ nanti kalian bisa tracing. Sebenarnya nggak harus tracing secara manual, ini kan benar manual ya. Jadi jangan sampai kebalik nih gitu. Di sini esensinya gimana cara nge-tracing dulu gitu. Apa aja sih tools-toolsnya gitu. Jadi jangan sampai nanti bingung. Yang penting ini basic, secara esensinya basicnya gimana cara tracing. Dari yang benar-benar tuh gambarnya raw sketch, sketsa kasar, sampai nanti kita benar vektor, nanti kelihatan banget hasilnya antara dari sketsa yang kita buat secara manual, terus kita udah digitalisasi dalam bentuk vektor, nanti kita hasilnya. Kita bisa warnain. Oke. Nah ini sketsa ini. Sekarang setelah kita udah import file dari yang udah kita punya, ini kita lock dulu, kita kunci. Kita lock, kita kunci. Cara untuk kuncinya itu kita klik kanan, sini lock. Di lock supaya nanti nggak berubah-ubah posisinya. Gitu. Jadi kita aman untuk geser-geser. Nanti kita udah buat garis-garis di sini nanti aman, jadi nggak ke klik. Ini kalau udah lock aman. Kan kalau di zoom, nah ini ciri khas dari bitmap gini. Jadi kalau saya zoom, tuh, pecah kan gambarnya. Nah, pecah banget. Tapi nanti setelah kita vektor, kita tracing, itu bakal hasilnya, nanti kalian bisa lihat sendiri deh, perbedaan antara bitmap sama vektor. Ini kalau saya zoom, udah sampai berapa persen ya? 2000%, 2000% ini di atas. Ini udah gambarnya udah blur. Jadi ini benar-benar bitmap. Nanti juga kalau kalian scan pasti hasilnya begitu. Nah, sekarang fokus di sini tools-tools apa saja yang bakal dipakai dalam tracing. Di sini kalian bisa lihat kan ya, ada 4 nih, sebelah kiri di toolbox nih. Saya lagi gambar nih sebelah kiri itu. Ini dari ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini tools untuk membentuk suatu shaping. Jadi tiap kali kalian mau bentuk suatu objek, ada di sini semua nih. Kan kelihatan kan garis pembatasnya sebenarnya di sini. Ada garis pembatas. Nah, itu sebenarnya fungsinya itu. Jadi membatasi sesuai dengan kebutuhannya, fungsi-fungsinya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini fungsinya untuk membuat suatu shape. Nah, yang berkaitan dengan nanti cara nge-tracingnya juga di sini secara manual. Oke, jadi ini perlu diperhatiin nih tulis-tulisnya apa aja. Jadi biar nggak bingung, ntar pakai apa nih? Pakai ini di antara ini. Jadi tinggal disesuaikan aja kebutuhannya. Kayak gitu. Dan di sini tiap tools-tools satu ini, tiap unitnya ini memiliki subnya lagi. Jadi misalnya saya klik ini, saya klik, nah ini bakal muncul lagi unitnya. Kalau yang ini biasanya digunakan dalam bentuk ini mengikuti bentuk yang kalian akan tracing. Maksudnya ini cara fungsinya ya penggunaannya kan beda-beda nih unit ini nanti. Saya jelasin dikit aja nih. Ini nanti ini berdasarkan namanya free will ya. Jadi kita maunya kemana aja nih. Ini berdasarkan garis kita buatnya nanti. Artistic media ini lebih kayak mau buat brush. Cuman kita nggak bakal ke situ kayaknya. Ini ada rectangle. Kalau ini kan udah tahu kan, udah familiar, kemarin juga udah buat. Kayak gini kan bentuknya udah pasti kelihatan. Kotak ya kotak, bulat elips ya elips. Kalau polygon star ini udah jelas nih, bentuknya udah jelas. Cuman kalau yang tadi nih yang di sini, ini bentuknya kita buat secara yang kita mau. Free will itu tadi saya bilang. Jadi sesuai dengan garis nanti bentuk objek ini kayak gimana. Nah, ini biasanya yang kita pakainya di sebelah sini nih. Gitu.
Lebih banyak pakai freehand, 2 point line, desire, pen, display, polyline, sama 3 point curve. Itu biasanya kita sering pakai ini aja. Nanti tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Nama tracing seperti itu. Oke, ini sekarang coba kita langsung coba dia. Sekarang coba saya buat pakai desire dulu. Desire tool. Kalau kemarin kan kita udah pernah pakai pen tool. Nah, nanti kalian bakal ketahui juga nih desire tuh kayak gimana. Mungkin nanti kita pakai desire, display, sama pen yang akan mungkin kita pelajari. Sama tuh point line boleh. Nanti kalian bisa ketahui itu gimana. Oke, coba-coba saya demoin dulu deh. Kalau ini freehand cuma kayak di Photoshop namanya lasso tool. Jadi ini sesuai kayak kita gambar nih. Kalau kalian punya pen tab atau Wacom, ini lebih pasnya enak nih. Jadi bisa gambar ya sesuai kalian arahin di mouse kalian tuh sembari ditekan. Ini kalau kalian mau jago gambar, misalkan gambar langsung secara digital, justru lebih enak kayak gini nih. Nah, ya kan? Jadi lebih kelihatan. Kalau sebenarnya bisa juga optionnya gitu. Kalau kalian bisa gambar, langsung aja di sini nggak apa-apa. Cuman pakai ini freehand, gitu. Jadi lebih kelihatan. Cuma kalau ya ini ya lebih enak sebenarnya sih manual. Karena itu juga kalau misalkan mau pakai freehand, itu harus ada alat tambahan kayak tadi saya bilang tuh ada pen tab atau Wacom. Jadi lebih kelihatan. Nah ini pakai freehand kayak gitu. Jadi ini disesuaikan dengan kita yang mau ke arah mana aja nih itu. Bebas. Kayak mau buat tanda tangan kan juga tuh. Gitu. Nah itu freehand. Bisa demo-demo ini udah biar nanti biar tahu kebutuhannya apa. 2 point line. 2 point line cukup ya sesuai dengan namanya kan. 2 point line. Jadi garis antara titik satu. Jadi ini kalau 2 point line, ini kita tahan nih. Saya klik tahan terus mau kemanain arahnya. Udah lepas. 2 point line. Tapi ini 2 point line straight. Kan saya bilang kalau misalkan dalam membuat shape yang berbentuk garis ini saya bilang berbentuk garis ya. Jadi kita mengikuti alur line garisnya itu. Saya buat catatan dulu di sini. Curve sama straight. Ini dipahamin. Jangan sampai salah. Curve line sama straight. Bisa dicatat juga. Oke. Ya, ini kalau misalkan 2 point line ini termasuk kategori straight line. Jadi dia nggak bisa dibuat curve. Ya, disesuaikan dengan gambar sini kan 2 point line itu dia lebih cocoknya pakai straight line. Dalam artian nggak bisa di curve. Jadi contohnya saya sudah contohin. Jadi saya klik, tahan, geser ke mau kemana tuh arahnya. Dia lurus aja udah, nggak bisa bengkok. Kita lepas, langsung dia bentuk suatu garis. Oh ternyata. Nanti kita pakai Google Meet aja, waktunya udah mau habis. Saya kira bisa nih, soalnya saya udah coba-coba biar bisa nggak 40 menit, nanti masih enggak. Kalau bisa di recording kalau di Zoom ini, saya lagi nge-record. Nah, jadi tadi balik lagi, kalau 2 point line itu untuk garis yang lurus aja biasa nih. Nah, nanti mungkin kita pakai yang kumisnya ini nih. Gitu. Jadi nanti kalian udah bisa metain mana sih pakai yang mana aja. Gitu. Nih, misalnya saya klik, tahan, lepas. Kayak gitu aja. Jadi dia cuman garis straight line aja. Nah, sekarang desire. Desire itu beda dengan si 2 point line. Meskipun ikonnya hampir sama, cuma dia ada titik tengah kan. Titik tengahnya itu dimaksudkan dia bisa untuk curve juga. Ya, jadi kalau misalnya tadi 2 point line ini hanya bisa untuk straight line, kalau desire ini bisa untuk curve line. Contohnya nih, satu titik, saya titik ke sini, titik keduanya. Nah, saya tarik biasa. Jadi hampir sama kayak pen tool. Gitu. Desire. Dia hampir sama kayak pen tool.
Jadi dia bisa membentuk curve. Kalau curve kayak gini ya, teman-teman. Jadi bisa dilengkungin. Kalau strike itu nggak bisa dilengkungin. Dan cara penggunaannya kalau misalkan tadi 2 point line kita tahan dari awal klik, kalau ini cuma kita klik sekali, saya lepas, cari mau titik mau mana nih. Kalau misalnya mau titik sini, udah klik. Kalau mau di curve, tahan, klik, tahan, geser. Tapi kalau cuma nggak mau dibuat curve atau straight line aja, jadi cuma saya klik sekali. Nah, jadi Bezier ini bisa dua, bisa curve line sama straight line. Gitu. Curve-nya ini bisa ngikutin kayak pen tool dan straight line ini sama kayak 2 point line. Jadi Bezier ini kombinasi antara 2 point line sama pen. Pen tool sekarang pen. Kalau pen udah familiar ya sekarang hampir sama. Cuma kalau pen dia lebih ada setelah kita klik sekali dia ada guide ini, guide lainnya. Ini mau kemana nih? Jangan kali. Nah, ini bisa bikin curve, buat curve lagi. Cuma bedanya nih, kalau pen tool sama Bezier bedanya mana? Pen tool kalau kita setelah titik kedua, dia ada lagi tuh. Nih, coba ya kalian perhatiin ini. Perhatiin antara pen tool sama Bezier. Di setelah titik kedua. Nanti saya tanya ya. Ini pakai pen tool. Pakai pen tool, titik pertama oke aman. Titik kedua saya buat garis curve. Ini pakai pen tool. Nah, ini pakai pen tool. Saya pakai Bezier. Bedanya di mana? Ada bisa kasih tahu nggak? Bedanya kalau misalnya pen tool dia sekali klik ada lagi. Kalau misalnya apa tadi namanya? Bezier. Desire cuman satu klik cuman satu doang gitu, satu curve bisa bikin satu curve doang. Ya nggak sih? Ya, coba yang lain. Coba saya tampung dulu. Coba jelasin kayaknya. Sampai saya tunjuk ya. Coba Agus, tahu nggak perbedaannya? Itu kalau yang apa pentul kayak lengkungannya bisa lebih dari satu deh. Maksudnya kayak nggak cuman satu inian, beda sama kayak Bezier gitu Pak. Kan di Ya, Bezier kan di titik tengahnya tuh. Kalau di pentul kan nggak mesti di titik tengah kan. ya. Nah, terus ada lagi nggak yang mau ngasih ini tambahan yang mungkin beda dari teman-temannya pemahamannya? Pak, Ya, menurut saya nih Pak, ya, kalau pakai pen tool, curve yang pertamanya itu kan udah kita tentuin. Nanti kalau kita mau buat curve selanjutnya itu kayak udah diarahin sama untuk nyimbangin sama si curve pertama. Kalau Bezier kita harus bikin ulang, tapi bentuknya itu belum tentu seimbang gitu bentukannya ya, oke, menurut saya. oke. Ya, secara keseluruhan sama. Ya itu udah bagus semua pemahaman udah penting udah tahu. Jadi sebenarnya memang kayak gitu dia. Kalau misalkan pen tool, dia setelah itu ada guide lagi. Jadi kita untuk melakukan titik selanjutnya itu udah ketahuan arahnya kemana. Cuma kalau pakai Bezier, pas setelah kita aplikasikan ini, dia langsung motong gitu. Ya kan? Dia langsung motong dia itu. Ya coba lagi ulang. Pakai Bezier, titik keduanya ini saya coba kurvin, lengkungin, langsung potong tuh. Jadi kita benar-benar buat manual lagi gitu. Kalau memang mau kesiniin, nah, jadi dia emang nggak ada guide-nya, nggak ada kayak misalkan pen tool langsung kepotong, ya kan garis birunya nggak ada yang ikut. Cuma kalau saya pakai pen tool, ini titik pertama, titik kedua, coba saya buat. Nah ini kelihatan tuh. Jadi ada guide-nya juga.
kan. Jadi bedanya di situ. Jadi kalian bisa gunakan kalau dalam, jadi hampir sama kan, saya pen tool itu maksudnya dia bisa strike line juga, bisa curve line juga. Jadi ada dua fungsi itu, sama kayak Bezier. Yang penting kalian harus tahu dulu nih cara penggunaannya biar nggak ketukar-tukar. Kalau misalkan emang stuck di Bezier, ya udah ke pen tool. Tapi kalau pen tool stuck, itu sebaliknya, pindah aja ke Bezier. Nah, terus ada B-spline. B-spline ini kita lihat aja dulu dari cara ikonnya aja nih. Jadi kita bisa memahami B-spline gimana sih coba. B-spline. Jadi kalau B-spline itu lebih kayak mau buat kita apa yang kayak gini sih, kurva ya, kurva. Cuman sih nggak terlalu apa luas. Lebih baik mending kayak pakai pen tool atau Bezier ini untuk hal-hal yang mungkin kita kalau kita lagi mau buat statistik gitu, segala kayak macam statistik, grafis itu bikin kurva, nah itu baru mungkin lebih enak kayak gini, lebih gampang. Cuman dalam hal ini buat pakai Bezier sama pen tool juga bisa gitu. Kalau kita udah memahami cara gimana menggunakan pen tool atau Bezier, pasti kita lebih menggunakan itu daripada harus pakai yang kayak gini Bezier. Karena ini agak ribet tuh. Ada pembantunya aja sih, nah, agak ribet. Tuh, kalau pakai B-spline. Ini. Terus ada polyline gimana ya? Saya belum pernah polyline. Oh, polyline kayak gini. Jadi dia modelnya kayak kalau di Photoshop itu namanya rectangle mark itu ya. Jadi hampir sama kayak, jadi kayak kalau dia nih polyline, jadi cuman kayak lurus sih. Jadi cuma lurus doang. Jadi cuma sekali-sekali dia lurus. Dia hampir sama kayak berarti 2-point line. Cuma dia berkepanjangan nih, ada itu terus-terusan nih. Dan bebas. Belum langsung ngebentuk titik, ya kan? Ini dia belum langsung ngebentuk nih. Kalau asal kita udah balikin lagi ke titik awal. Tapi kalau di 2-point line di kita juga sekali ini udah bisa ngebentuk nih. Nah, gitu. Itu bedanya. 2-point line lebih kayak garis. Cuman kalau misalkan si polyline ini dia harus membentuk suatu objek, misalnya kayak kotak atau kayak gini nih, boleh. Kayak kalau misalnya kalian mau buat denah rumah, nah ini cocok nih bisa nih denah rumah kayak ke nikahan gitu, misalnya desain nikahan, bisa pakai namanya polyline. Karena dia membentuk sesuatu objek yang kita mau kayak gimana bentuknya, gitu kan, kayak jalan. Nah kan ada kelihatan nih kalau misalnya di jalanan tuh yang kondangan ada rumahnya yang nggak belok-belokannya, nah dia bisa pakai gini nih, polyline. Dia membentuk. Tapi kalau tadi itu polyline cuma garis aja biasa. Kalau polyline ini buat ngebentuk shape.